Jadi pertanyaannya masih rekomen nggak sih untuk beli panci ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalian semua kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wow, udah lama aku nggak bikin video. Mohon maaf kalau selama ini aku jarang posting video, jarang update tentang perpancian, karena memang aku sehari-hari sebagai warabatul bait dan mengurus anak-anakku. Jadi aku kalau mau aja bikin, dan sekarang adalah waktu yang tepat. Aku ingin mereview panci aku yang udah aku pakai selama 2 bulan. Nah, dalam video kali ini aku baru merasakan resah dan gelisah sama panci ini. Jadi setiap kali aku mau masak, aku selalu melihat dasarnya, kok beda, kok jelek, kok gini. Apakah itu? Yaitu adalah panci yang saat ini lagi viral, tren banget di 2023. Itu semua ibu-ibu tuh pasti pada ngincar panci ini, termasuk aku, dan akhirnya aku beli. Dan ini dia panci yang aku mau review. Tara, kerot putih marble estetik ya, yang bisa masuk oven. Ini dia panci aku yang mau aku review. Let's go, mari kita review. Kenapa aku resah dan gelisah nih? Karena ini dia nih, panci aku jadi jelek banget. Ini tuh dasarnya jadi gosong. Kenapa gosong? Karena waktu itu kan musim lebaran gitu kan, terus mudik, terus aku vacation sama keluarga. Nah, ceritanya tuh kita masak-masak di camping kayak gitu kan. Terus aku bawa kompor listrik sama ini si panci buat panggang daging, ceritanya bebekian gitu kan. Aku panggang nih ceritanya. Loh, kok udahannya jadi hitam gini? Setelah aku cuci, setelah aku usek-usek gitu ya pakai busa dan sabun yang banyak, dia nggak bisa hilang, masih tetap gosong, ya Allah. Dan tapi ini aku belum coba pakai pink stuff sih, karena pink stuff aku kan habis. Jadi ini kondisinya gosong dan aku merasa resah dan gelisah. Dan yang kedua adalah ini, kalian kalau lihat ini lebih dekat nih, ini tuh muncul garis-garis hitam kayak gini, kelihatan gak sih? Nih garet-garetan kayak gini. Ini aku nggak tahu penyebabnya apa, karena selama aku pakai panci ini, aku tuh selalu pakai sutil silikon, nggak pernah pakai sutil yang besi atau yang tajam-tajam. Itu aku nggak pernah, tapi tiba-tiba muncul kayak gini. Allahu a'lam bishawab ya, kenapa? Inilah yang bikin aku resah dan gelisah. Untungnya kabar gembiranya adalah baru satu panci aja yang baru aku coba untuk masak sehari-hari. Jadi kan dia dapat 3. Yang fry pan yang 28 ya, yang 28 cm-nya, sama saucepannya yang 18 cm itu masih aku simpen. Jadi dia masih posisi masih aman, masih baru. Sedangkan ini yang paling sering banget aku pakai. Dia posisinya udah gini. Aku menangis. Nanti kalian jangan nontonnya jangan setengah-setengah ya, tapi nonton ini sampai akhir, karena nanti di akhir aku mau tes. Nanti biar kalian buktikan sendiri ya. Aku mau tes nanti ini apakah buat masak telur ceplok kalau nggak pakai minyak, si panci ini masih aman atau enggak. Oke. Nah, terus juga aku juga mau cerita, banyak dari teman-teman yang komen di video aku tentang bahas si panci kerot ini. Banyak yang nanya, apakah pancinya kuning nggak abis masak perkunyitan, kayak misal ungkep ayam atau ikan, kayak gitu-gitulah yang kuning-kuning kayak gitu. Nah, jujur aku tuh nggak berani ya masak kunyit-kunyit pakai panci putih, tuh aku nggak berani, karena aku membayangkan akan nempel si kunyitnya itu. Ini aja stick aja nempel, gosongnya nggak hilang. Jadi kalau kunyit aku nggak berani. Jadi selama ini sebenarnya ini tuh aku biasa buat, misalnya aku panggang ikan, panggang ayam di air fryer. Dia biasanya buat alas air fryer aku. Jarang aku pakai di kompor
kompor biasa gitu. Misalnya aku masak kentang, potato bake, pakai kayak gitu-gitu deh. Ini sering masuk oven air fryer aku sebenarnya. Tapi pas aku vacation, nggak taunya ternyata buat masak steak kan berharapnya anti lengket gitu kan. Ternyata dia nggak cocok gitu ya buat panggang-panggang steak kayak gitu tuh, kurang cocok gitu. Jadi kalau steak itu lebih bagus lagi, yang paling tidak diragukan lagi tuh pakai cast iron. Kalau aku yang udah pernah aku coba itu Cast Iron's Kitchen. Kalian bisa lihat video aku di sini. Nanti di situ ada, di link deskripsi juga nanti ada all about cast iron gitu ya. Terus kondisi gagangnya gimana? Alhamdulillah kalau gagangnya ini masih aman ya, tuh masih aman, nggak kena noda. Bawahnya pun dia nggak ada nodanya, karena aku pakainya, tips and trick aku ketika aku mau pakai panci ini, kalau aku mau masak di kompor ini nggak pernah aku tempel. Ini nggak pernah aku tempel, jadi aku selalu lepas kayak gini nih. Aku masak aja ya, masak gitu di kompor induksi atau di air fryer atau di kompor gas, itu aku kayak gini aja lepas. Nah nanti ketika dia udah mateng, baru nanti aku ambil pakai alat penjepit ini, karena di buku manualnya pun nyuruhnya begitu. Ini tidak ditinggal gitu ya. Khawatir apa? Khawatir gosong atau kualitasnya rusak kayak gitu. Jadi alhamdulillah stick aku nih, stick apa sih? Pegangan lah ya, pegangan pancinya tuh ini tuh masih aman posisinya tuh. Masih kenceng. Tuh, masih kenceng. Jadi dia nggak goyang. Dan dia nggak ada noda, bersih. Cuma pancinya jadi jelek. Belakangnya seperti biasa. Ini mah bisa dihilangin sih sama pink stuff. Cuma kondisinya sudah buluk. Kayak panci buluk gitu. Padahal ini awalnya tuh bagus banget, estetik. Nah, siapa yang samaan kayak aku, kondisi pancinya kayak gitu juga, komen di bawah ya. Jadi buat teman-teman yang lagi mau beli panci, khususnya ini, kalau kalian mau cari aman, itu lebih baik pilih panci yang modelnya keramik atau stainless steel atau kaca atau cast iron. Nah itu adalah jenis panci-panci yang beneran emang aman dan sehat. Kalau kayak gini resikonya kayak gini, bisa ngelupas, bisa gosong, nempel nodanya, jadi jelek, kayak gitulah ya. Nah ini resiko punya panci anti lengket itu kayak gini. Udah tahu kan gitu. Jadi itulah pengalaman yang bisa kita ambil pelajarannya, untuk biar kita lebih hati-hati lagi ketika kita memutuskan untuk membeli panci yang sehat. Jadi pertanyaannya, masih rekomen gak sih untuk beli panci ini? Kalau teman-teman itu buat konten masak biar estetik, menurut aku ini sih oke sih, rekomen. Cuma jangan sering dipakai untuk di atas kompor gas, karena nanti hasilnya ininya tuh jadi jelek banget. Ini nanti jadi kuning kayak gitu, atau misalnya ini tuh jadi cepet banyak goresan-goresan kayak gitu. Tapi kalau emang buat sehari-hari jangan sih, kalau menurut aku ini jangan, karena nanti jadinya kayak aku ini tuh yang bikin resah dan gelisah. Jadi mendingan cari panci anti lengket yang beneran kuat. Salah satu yang pernah aku pakai itu udah aku pernah review adalah Bima Origin Non-Stick. Itu salah satu panci favorit aku yang aku pakai tiap hari. Dia bawahnya stainless steel si Bima, atasnya itu marble stone forge, jadi bisa jadi anti lengket juga, dan itu ketahanannya lebih kuat daripada si Kerot. Aku udah nyoba, nanti kapan-kapan aku akan bahas lagi bagaimana kondisi Bima Origin Non-Stick punya aku. Oke, kita cobain masak telur nggak pakai minyak, pakai panci ini ya. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan berhasil. Ini aku pakai kompor kompor induksi. Aku juga udah pernah review si kompor ini. Nanti kalian bisa nonton aja di sini. Aku review si kompor ini. Kita tunggu panas sebentar. Ini udah agak panas. Mari kita ceplok telur.
Bismillahirrahmanirrahim. Lengket nggak ya? Kita lihat prosesnya. Jadi kalau lagi masak ininya nggak usah dipasang, tapi lepas simpen. Nanti kalau mau angkat baru gagangnya itu baru dipasang. Sekarang kita lihat apakah telurnya ini bisa dibalik atau enggak. Ini aku pelan-pelan banget karena dia memang kalau nggak pakai minyak susah tuh. Tunggu ya. Nah, ini secara keseluruhan dia sebenarnya tuh anti lengketnya itu masih berfungsi, tapi memang kudu dengan api kecil ya. Secara keseluruhan anti lengketnya itu masih berfungsi dengan baik. Tapi kalau kalian mau bener-bener masak nggak pakai minyak, itu apinya harus kecil. Tapi biasanya sehari-hari aku masih pakai minyak sedikit sih tuh. Nih, ini hasil dari kita masak telur. Ya, jadi begitulah kesimpulannya. Oke, TM. Tuh. Oke, sudah lihat kan? Tuh, nggak lengket. Ya, nih bisa dibersihkan. Oke, sip. Yap, oke, segitu aja video dari aku, sharing-sharing kegalauan aku, kegelisahan aku. Mudah-mudahan video aku bermanfaat buat kalian yang baru pertama kali nonton. Bantu aku untuk share, like, subscribe channel aku supaya aku bisa bahas tentang perpancian selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.